Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa selalu terapkan 3M. Memakai masker saat berpergian, mencuci tangan setelah melakukan suatu kegiatan, dan menjaga jarak. Ketemu lagi bersama saya, Dede Wahyuni. Hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Kita sudah melakukan percobaan sederhana mengenai perpindahan panas. Apa yang kamu rasakan saat kamu memegang gagang sendok seperti pada gambar? Ya, benar. Sendok akan terasa hangat. Mengapa bisa terjadi? Ya, hebat. Karena sendok terbuat dari logam sehingga terjadi perpindahan panas dari ujung sendok yang dicelupkan ke air panas ke ujung sendok yang lainnya. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik, dan sebaliknya. Jika kalor keluar dari benda, maka suhu benda tersebut akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Benda memiliki 3 wujud, yaitu cair, padat, dan gas. Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor. Di sini terdapat benda cair, benda padat, gas. Benda padat jika berubah menjadi cair dikatakan mencair. Sebaliknya, benda cair jika berubah menjadi benda padat disebut dengan membeku. Benda cair jika berubah menjadi gas disebut menguap, dan sebaliknya, benda gas berubah menjadi cair disebut dengan mengembun. Benda gas jika berubah menjadi benda padat disebut mengkristal. Benda padat jika berubah menjadi gas disebut menyublim. Kita simak penjelasan berikut ya. Pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan, es krim yang dibiarkan di ruang terbuka, mentega yang dipanaskan. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair ke padat. Contohnya, air yang disimpan di freezer, lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang dimasak dan didiamkan lama-lama akan habis. Parfum yang disemprotkan ke ruangan. Air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di daun pada pagi hari. Dan dinding luar gelas menjadi basah ketika diisi air es. Kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus atau kamper yang disimpan di lemari lama-lama akan habis. Keenam, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya, gas karbon dioksida yang dibakukan menjadi es kering. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celsius. Celsius suhunya kisaran 0 sampai 100 derajat. Reaumur suhu kisaran 0 sampai 30 derajat.
Fahrenheit suhu kisaran 32-312 derajat. Nah, berikut adalah gambar termometer ruang dengan dua jenis skala, yaitu skala Celcius dan Fahrenheit. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mengubah wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Contoh pemuaian. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel tersebut dengan tujuan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Setiap logam pada umumnya akan memuai akibat pemanasan, tidak terkecuali besi rel. Jika dipanaskan, besi rel akan mengalami pertambahan panjang. Kemudian, contoh penyusutan. Ban sepeda atau motor yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Kesimpulan, kalor dapat mempengaruhi suhu, wujud, ukuran, dan volume benda. Pertama, kalor dapat mempengaruhi suhu benda. Misalnya, gagang sendok logam menjadi panas jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Kedua, kalor dapat mengubah wujud benda, misalnya pada proses mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Ketiga, kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.